Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Usoptun Hasanah, asal instansi SMP Negeri 2 Simpang Renggiang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan konseling kelompok untuk ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya anak-anak ibu sudah datang ke sini ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan kegiatan di mana ya sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Maria ya, Kang pimpin ya. Ya. Sebelum mulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, tadi pelajaran apa? Pelajaran apa tadi? Oh, belajar IPA dengan siapa? Pak Endi. Oh iya, Pak Endi. Belajar apa tadi, Nak? Persilangan. Oh, tentang persilangannya. Ya. Oke. Oke. Sekarang gimana? Sudah istirahat? Sudah. Nah, hari ini ya Ibu berterima kasih ya kalian sudah mau hadir atas panggilan Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan di mana nanti ya kegiatan ini kita masing-masing dari kalian akan mengungkapkan permasalahan masing-masing. Nanti setiap satu kali pertemuan itu hanya satu masalah, satu orang yang dibahas. Misalnya ya, untuk minggu ini misalnya kita akan membahas masalahnya Maria dulu. Nah, sedangkan Melanie, Viola, dan Will nanti membantu Maria untuk menemukan solusi atas permasalahannya, gitu ya. Oke. Nah, tujuannya tentu saja kita itu tidak lepas dari permasalahan. Tujuannya kita di sini berdiskusi gitu, menemukan solusi yang tepat ya. Nah, dan kita juga harus saling membantu. Nah, dalam kegiatan ini Ibu harapkan kalian untuk saling menjaga rahasia ya. Apapun yang kita bahas kali ini di kegiatan hari ini ya, kita jaga rahasia. Sepakat? Sepakat. Oke. Bu harapkan juga kalian terbuka gitu ya. Jujur, tidak perlu takut untuk mengungkapkan permasalahannya. Sepakat? Sepakat. Bersedia? Bersedia. Oke. Nah, nanti yang lain yang masalahnya tidak dibahas membantu kawannya yang masalahnya dibahas. Bersedia? Bersedia. Ya. Nah, Ibu harapkan mudah-mudahan nanti kalian saling terbuka, saling menjaga rahasia dan saling membantu gitu ya. Oke. Nah, kali ini peran Ibu sebagai guru BK, Ibu hanya memberikan dorongan-dorongan, penguatan-penguatan kepada kalian. Tapi Ibu harapkan terutama anggota kelompok ya saling membantu gitu, saling berinteraksi, memberikan solusi yang terbaik ya. Oke, kita ke kegiatan selanjutnya ya. Kita akan mengadakan tebak gambar ya. Ibu ada sedikit gambar untuk kalian. Oke. Nah, di sini coba bentar ya. Oke. Coba lihat. Di gambar pertama itu gambar apa? Gambar pertama ini apa? Sedang apa? Sedang belajar. Kira-kira seru atau menegangkan belajarnya? Seru ya. Kalau yang kedua sedang apa dia? Sedang mikir. Terus selain sedang mikir apa? Kira-kira apa yang terjadi? Ini oh ya, bosan ya. Kira-kira kenapa ya dia bosan ya? Sedang apa dia tuh? Sedang belajar. Oke. Kalau yang ketiga, yang ini apa? Belajar online. Betul. Seru kah belajar online? Seru. Seru, mau belajar online lagi?
Oke, tidak mau ya. Kalau yang ini belajar ini apa? Sambil bermain. Ya, belajar sambil bermain. Kalau di sini gambarnya sedang apa dia? Main lumpur di mana itu kira-kira biasanya? Sawah. Di sawah. Dia belajar sambil bermain ya. Mungkin dia belajar menanam padi gitu mungkin ya. Nah, kalau yang ini dia sedang apa? Menggambar. Oh, menempel ya, menggambar dengan origami. Kalau yang terakhir apa? Diskusi kelompok. Wah, hebat, ini sudah pintar-pintar semua ya, jawabannya benar semua. Nah, kira-kira tadi dari gambar tersebut itu mengenai kegiatan apa? Kegiatan belajar, betul ya, kegiatan belajar. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ya, Ibu mereview sedikit tadi. Kira-kira kalian sudah siap untuk saling menjaga rahasia? Siap. Sudah siap terbuka dan jujur? Siap. Sudah siap saling membantu? Oke, kalau sudah siap, kita ke tahap siap. Sekarang kita masuk ya untuk membahas permasalahan. Nah, masing-masing dari kalian silakan terbuka, jujur, katakan apa yang kalian rasakan, yang kalian membuat bunda gitu ya, terkait permasalahan belajar. Karena tadi kita sesuai tebak gambar, tadi kita menebak gambar-gambar mengenai kegiatan pembelajaran gitu ya. Oke, siap? Siap. Oke. Ada yang mau mulai duluan? Dari sebelah mana? Kanan apa kiri, Bu? Kanan ya. Kanan dulu yuk. Dari kanan silakan Wilia. Permasalahan apa yang Wilia? Sekarang bosan Bu dalam kegiatan pembelajaran. Oh, bosan ya, jenuh gitu ya? Oke. Kalau skala 1 sampai 10, kira-kira permasalahan yang Wilia hadapi itu sudah di angka berapa? Sangat mengganggu hidup Wilia? 8 ya? Oke, angka 8. Yuk, selanjutnya silakan Viola. Susah memahami pelajaran Bu. Oh, susah memahami pelajaran. Apakah semua pelajaran atau beberapa pelajaran? Beberapa pelajaran, terutama pelajaran apa biasanya? IPA. Oke. Skala 1 sampai 10 berada di skala keberapa permasalahan yang Viola hadapi? 6. Oke, 6 ya. Yuk lanjut Melanie. Susah konsentrasi Bu. Oh, susah konsentrasi dalam belajar. Biasanya pada saat awal belajar siang atau pagi atau waktu tertentu? Siang hari ya. Kalau 1 sampai 10 skalanya ada di angka berapa? Kalau permasalahan yang Melanie hadapi? Angka 4. Oke. Ya, terakhir Maria. Aku tuh selalu lupa ngerjain tugas Bu. Lupa mengerjakan tugas gitu ya. Itu sering atau jarang-jarang atau bagaimana? Jarang. Kalau skalanya 1 sampai 10 berada di angka berapa? Angka 5. Oke. Nah, dari permasalahan tadi ada yang jenuh, ada yang sulit konsentrasi, ada yang sulit memahami pelajar, dia sering lupa tugas gitu ya. Kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas? Kesepakatan siapa? Media. Oh ya, oke. Permasalahan Milia ya. Kenapa kita ingin membahas permasalahan Milia? Karena pangkatnya tinggi. Oke, karena dia sudah merasa di skala 8 dan itu sangat mengganggu gitu ya. Nah, oke, berarti sepakat ya. Tadi permasalahan siapa yang kita bahas? Herdian Media. Oke, Herdian Wilia. Oke. Tadi kita sepakat ya membahas permasalahan Wilia. Tadi Wilia mengalami apa yang diceritakannya? Bosan pelajaran. Bosan saat belajar gitu Wilia. Kira-kira coba, kenapa ya dia bosan belajar? Penyebabnya mungkin kenapa biasanya? Kalau kalian bosan belajar biasanya kenapa? Karena pelajaran tidak suka. Oh ya, karena pelajaran yang tidak disukai. Terus apa lagi? Susah dipahami. Susah dipahami, apa lagi? Gurunya bagaimana? Gurunya kurang asik. Apa? Gurunya kurang asik. Terus apa lagi? Selain itu banyak hal ya. Nah, jadi tadi betul, kebosanan belajar itu banyak faktor ya kan. Tadi benar yang dikatakan Melanie, Viola, bahwa sulit memahami pelajaran atau pelajaran tersebut tidak disukai ataupun gurunya misalnya kurang menarik gitu ya.
Nah, betul. Nah, kira-kira sekarang Ibu tanya ya. Tadi kan kita bahas permasalahan terus ya. Nah, sekarang kita tidak akan memikirkan permasalahan, tapi kita akan berpikir kepada solusi. Sekarang Ibu tanya, kira-kira kegiatan apa yang menurut kalian sangat menyenangkan? Coba, siapa yang mau jawab? Ya, Viola. Apa Viola? Bermain voli. Bermain voli. Kenapa Viola menyenangkan bermain voli itu? Karena dalam bermain voli itu bisa banyak teman kan. Iya, betul. Bermain voli tadi banyak teman, sosialisasi gitu ya. Oke. Kompak, betul. Kerja sama tim gitu kan ya. Betul. Apalagi? Siapa lagi? Kalau Maria bagaimana? Bermain basket. Oh, Maria main basket. Kalau main basket bagaimana? Apa yang menyenangkan dari main basket itu? Kompakannya, terus kerjasamanya. Kerjasamanya, kekompakannya, terus karena seru ya kan? Terlihat keren kalau orang main basket gitu kan, apalagi kalau cewek kan jarang, ya kan? Betul kak? Nah, kalau Melanie apa Mel? Praktek masak. Oh, Melanie senang masak ya. Kenapa Mel? Menurut Melanie memasak itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Apa yang menurut Melanie menyenangkan itu apanya? Kekompakan dalam satu tim. Hah? Memasak Mel? Kelompok. Oh, memasak berkelompok begitu ya saat belajar. Oh iya betul. Kekompakan dalam tim gitu ya dalam memasak. Terus apa lagi? Meracik? Ya. Apa? Meracik bumbu. Meracik bumbu ya kan? Bagaimana garamnya sebanyak apa gitu kan ya. Terus apa lagi? Menghiasnya ya kan? Seru kan? Ya kan? Jadi menyenangkan. Kalau Will sendiri kegiatan apa yang Will paling senangi? Menurut Will yang paling menyenangkan? Menyanyi. Selain menyanyi ada lagi Will? Melukis. Terus apa lagi? Mendengarkan musik suka? Suka. Kenapa hal tersebut menurut Will itu menyenangkan? Dapat merubah perasaan yang awalnya bosan menjadi menyenangkan. Oh, jadi kayak relax gitu ya. Apa sih namanya? Ya asik gitu kan sambil mendengar musik gitu kan, melukis ataupun tadi bernyanyi gitu ya, bisa mengubah mood gitu ya Will ya. Oke. Nah, tadi itu kan kegiatan yang menyenangkan gitu ya, banyak ada yang bermain bola, bermain basket ya dan segala macamnya. Kegiatan yang menyenangkan itu banyak sekali ya. Menurut kalian kegiatan belajar itu bisa menyenangkan atau tidak? Bisa. Pernahkah kalian merasakan kegiatan yang sangat menyenangkan dalam belajar? Pernah. Saat kapan coba? Saat pelajaran apa deh biasanya? Prakarya. Emang kalau pelajaran prakarya itu belajar apa? Oh ya, praktek masak. Kemudian apa lagi? Belajar di luar. Oh, belajar di luar. Belajar di luar itu belajar apa ya? Kayak belajar tuh di luar, Bu. Di alam. Oh, di alam, misalnya membuat kerajinan tangan gitu ya, membuat kesenian lagi, apa sih namanya, kerajinan tangan gitu ya. Iya. Pelajaran prakarya ya, karena tadi di luar membuat kerajinan tangan gitu ya, jadi sangat mengasihkan. Selain prakarya, pelajaran lain bagaimana? PJOK ya, mungkin bagi orang yang senang PJOK, olahraga gitu pasti sangat menyenangkan. Di sini suka olahraga semua? Suka, tidak ada yang tidak suka ya? Oh, berarti ibu sendiri. Ya, oke. Selain olahraga, prakarya, apalagi kegiatan belajar yang menyenangkan? Seni budaya. Kenapa seni budaya? Banyak kegiatan kayak nyanyi. Oh iya, nyanyi, melukis, menggambar gitu ya, praktek. Berarti kalau ibu lihat, berarti kalian itu senang ketika kalian itu disuruh belajar misalnya membuat sesuatu, bekerja kelompok gitu ya, dibanding hanya mendengarkan guru bercerita gitu ya di kelas atau menjelaskan gitu kan. Oke, sip. Nah, tadi kan kita membahas kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kan. Nah, coba kita dengarkan dulu ya bagaimana permasalahan yang sesungguhnya yang dialami Willia terkait kejenuhan belajar tadi ya. Coba Will, gimana Will? Aku tuh dulu rajin mau belajar, tapi semenjak semester ini tuh kayak bosan belajar.
Soalnya orang tua macam ngekang dapat nilai tinggi terus, jadi keluarin kelas terus. Oh, berarti karena mendapat tekanan gitu harus mendapat nilai tinggi, harus juara gitu ya. Belum lagi sekarang kalian sudah mendekati ujian ya kan, ujian sekolah ya kan. Oh, jadi Will merasa sedikit bosan gitu ya. Oke. Baik baik baik. Nah, kira-kira harapan Willia ya setelah harapan Willia dalam mengikuti kegiatan ini apa nak? Belajar menjadi semangat dan tidak bosan lagi. Oh ya, menghilangkan tadi ya kejenuhan belajarnya biar lebih semangat lagi gitu ya. Oke, kalau anak-anak ibu yang lain gimana? Kadangkala pernah mengalami kejenuhan belajar? Pernah ya. Apakah itu berkepanjangan bosan terus atau kadang bosan kadang tidak atau gimana? Kadang-kadang ya. Oh ya, berarti tergantung situasi. Bisa kita atasi? Bisa. Nah, sekarang coba ibu minta kalian bayangkan ya. Ketika kalian sangat merasa bosan gitu, sangat merasa jenuh gitu ya. Nah, tapi kalian itu menutup mata, ya kan? Tutup mata. Kalian bayangkan kejenuhan, kebosanan tersebut hilang, tiba-tiba hilang. Apa yang terjadi? Kalau kejenuhan itu hilang, maka apa? Iya, akan lebih bersemangat seperti yang Willia inginkan, ya kan? Ingin lebih semangat dalam belajar meskipun tadi William menyebutkan banyak tekanan yang dihadapinya gitu ya, baik dari orang tua, mana mau mendekati ujian gitu ya, jenuh gitu dalam belajar ya kan. Sekarang ibu tanya coba ke William, saat kapan William merasa belajar itu menyenangkan? Coba. Saat belajar seni budaya. Saat belajar seni budaya. Kenapa belajar seni budaya itu kenapa tadi? Iya, banyak praktek. Apa saja biasanya? Melukis, menyanyi ya. Karena Willia tadi kegiatan yang dia senangi tadi apa saja? Melukis. Iya, jadi dia memang senang dengan seni gitu ya. Oke. Nah, coba sekarang kapan terakhir Willia merasakan sangat semangat dalam belajar? Kapan terakhir? Kayaknya saat kelas 8. Oh, saat kelas 8. Emang waktu kelas 8 itu bagaimana? Belajarnya asik, tidak terlalu dikekang, dan juga tidak harus mendapatkan juara kelas. Oh ya, pelajarannya asik gitu ya, karena ada tekanan dari orang tua tadi gitu ya. Oke, nah tadi coba sekarang kita bantu ya teman kita, kata kawan kita tadi dia kan senang belajar itu seni budaya, mendengarkan musik, bernyanyi. Kira-kira ya bagaimana lah cara dia agar belajarnya itu bersemangat? Ada yang bisa bantu William? Sebetulnya dia menyenangi kegiatan seni gitu ya, tapi dia sekarang bosan belajar. Kira-kira adakah yang bisa William lakukan biar belajarnya itu menyenangkan? Oke, apa Viala? Belajar sambil mendengarkan musik? Ya, bisa belajar sambil mendengarkan musik, tapi kalau di sekolah tidak boleh ya. Ya, terus apa lagi selain itu? Membuat catatan dengan pulpen berwarna. Ya, bagus ya, membuat catatan dengan pulpen berwarna-warni, bisa ditambahkan gambar-gambar ya, karena Will tadi kan suka melukis gitu kan. Nah, berarti Will kan pasti senang berwarna-warni gitu ya Will ya. Oke, kalau Maria bagaimana? Belajar berkelompok seperti di pohon yang dari rindang. Oh, di bawah pohon rindang belajar kelompok gitu ya, bisa. Bagus ya masukan dari kawan-kawannya. Kira-kira Will, yang diberikan solusi oleh teman-temannya, mana yang Will paling suka dari ketiga tadi? Belajar sambil mendengarkan musik. Oh, belajar sambil mendengarkan musik. Terus apa lagi? Selain belajar sambil mendengarkan musik, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Membuat catatan dengan pulpen warna-warni. Ya, terus apa lagi? Belajar di tempat yang pohonnya rindang. Oh ya, tempat yang menyenangkan gitu ya. Nah, berarti apa? Bahwa belajar itu bisa kita kondisikan.
ya. Bisa kita kondisikan. Kalau kita ingin membuat belajar itu menyenangkan, ya kita tadi misalnya dengan membuat kata Melly tadi ya, membuat catatan. Misal kalau di rumah misalnya bosan mendengarkan musik, kerja kelompok di tempat yang menyenangkan, tidak harus di bawah pohon, misalnya di sungai misal atau dimanapun ya, sekiranya tempat tersebut memang menyenangkan, nyaman untuk belajar. Jika belajar itu menjadi menyenangkan ya, apa yang akan dirasakan coba? Belajarnya menjadi menyenangkan. Lebih Semangat. Ya, lebih bersemangat, apalagi Mudah memahami. ya, mudah memahami pelajaran, apalagi kalau Konsentrasi. ya mudah konsentrasi kalau pelajarannya menyenangkan ya, apalagi Lebih fokus. lebih fokus. Wah, benar ya. Jadi kalau pelajarannya menyenangkan, menarik, itu tentu akan lebih bersemangat. Mengatakan ya bahwa kata dia di kelas 8 dia sangat bersemangat gitu dalam belajar. Coba sekarang ibu tanya, apa yang Will lakukan dulu kelas 8 sehingga Will itu sangat semangat dalam belajarnya? Belajarnya sering berkelompok Mm-mm. dan sering membuat catatan yang menarik. Oh, berarti Will dulu sering berkelompok gitu ya, belajarnya sama-sama dengan kawannya. Ya. Kalau sekarang sedikit berkurang, oh jarang. Oke, berarti itu yang membuat mungkin Will semangat dulu ya dalam belajar. Jadi yang Will sebutkan itu bisakah Will gunakan untuk saat ini mengatasi kejenuhan belajar Will? Bisa, Bu. Bisa. Dengan cara apa? Bagaimana mewujudkannya? Belajar secara berkelompok dan membuat catatan yang menarik. Oke, ada yang lain lagi? Tadi dengan membuat apa tadi? Suasana belajar ya menyenangkan ya kan? Nah, berarti bisa diwujudkan ya Will? Bisa menggunakan cara yang Will lakukan di kelas 8 ya? Kira ya, kapan Will? Kapan waktu yang tepat Willia untuk mewujudkan cara-cara yang pernah dia lakukan dulu? Secepatnya setelah kegiatan ini. Iya, secepatnya ya setelah kegiatan ini. Sekarang ibu minta coba rencanakan apa yang akan kamu lakukan. Belajar secara berkelompok dan membuat catatan yang menarik. Terus ada lagi mungkin saran dari teman-teman? Merubah suasana belajar lebih menyenangkan. Oh ya, merubah tadi suasana belajar menjadi menyenangkan. Terus ganti apa? Ganti suasana belajar. Misal kalau misalnya di rumah bosen, ya kita di bawah pohon gitu tadi kan ya. Nah terus ataupun misal di tepi sungai sambil ngerujak, misal sambil makan kan boleh ya. Nah bebas ya kan. Nah tadi Will merencanakan bahwa apa tadi Will? Lebih banyak bekerja kelompok gitu ya. Tadi saran kawan-kawannya kerja kelompoknya juga disesuaikan, cari suasana belajar yang menyenangkan. Di mana tadi yang menyenangkan kalau belajar itu? Di bawah pohon. Di bawah pohon, tepi sungai, terus apa lagi? Di mana lagi? Sambil apa biasanya nyamannya? Iya, sambil ngerujak, sambil ngemil, sambil mendengarkan musik. Banyak cara ternyata ya. Direncanakan Will tadi sudah tepat belum? Sudah baik? Sudah. Jadi kalau yang Will rencanakan itu diwujudkan dengan baik setelah kegiatan ini, tentu Will akan lebih semangat dalam belajar. Kalau dia bosan di rumah tadi dengan iya belajar bersama kawan di tepi sungai, di bawah pohon gitu ya. Nah, Ibu sangat berterima kasih ya, rencana yang Will sebutkan tadi sudah bagus sekali ya. Dan tadi kawan-kawan juga membantu gitu ya, menyarankan hal-hal yang bisa Will lakukan untuk mengatasi kejenuhannya dalam belajar. Jadi meskipun permasalahan itu pasti ada ya. Jadi meskipun banyak masalah, jenuh dalam belajar, ada tekanan, tapi kita bisa membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Kita bisa mengontrolnya, ya kan? Oke, seperti yang tadi Will ya, rencana keberhasilan untuk mengatasi kejenuhan belajarnya Will ini tergantung dari siapa? Dari diri sendiri ya kan. Kalau rencana yang dia lakukan tadi dilaksanakan dengan baik, maka tadi Will akan lebih bersemangat ya kan. Nah sekarang coba Ibu tanya, bagaimana perasaan Will setelah mendapatkan solusi yang disarankan teman-teman? Menjadi semangat dan tenang. Iya, lebih tenang ya. Sekarang Will sudah tahu ternyata kalau bosan bisa membuat lebih menyenangkan dengan hal-hal yang Will senangi tadi ya.
Dengan apa tadi yang Widya senangnya tadi? Menggambar, Iya, menggambar, melukis, ya betul. Nah, kegiatan ini ya akan segera berakhir ya. Ibu harapkan apa yang sudah disebutkan tadi dilakukan. Nanti Ibu meminta Widya ya, karena Widya ya yang sudah kita selesaikan permasalahannya untuk mengisi evaluasi hasil dan LKPD-nya ya. LKPD-nya nanti melalui Canva. Ya, nanti Ibu kasih linknya untuk Widya ya. Setelah kegiatan ini silakan Widya isi gitu ya. Kemudian untuk minggu depannya ya, nanti kita akan membahas permasalahan yang lainnya. Tadi Will kan sudah, berarti nanti antara permasalahan Maria atau Melanie atau Viola untuk minggu depan ya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, alhamdulillah ya kegiatan kali ini bisa berlangsung dengan hikmat ya. Kalian sudah terbuka, Will sudah terbuka, sudah jujur terhadap apa yang dia rasakan, dia pikirkan. Kemudian kalian juga sangat membantu ya tadi ya, membantu kawan-kawannya memberikan solusi yang tepat. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Sebelum menutup kegiatan kita berdoa kembali ya. Ada yang mau memimpin doa? Ayo gantian, tadi Maria, siapa lagi yang mau memimpin doa? Ya silakan Viola ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Sampai bertemu nanti di kegiatan selanjutnya ya, seperti yang tadi. Nanti kita akan bahas misalnya masalah Maria, untuk minggu depan yang lain membantu. Kemudian tolong apa tadi, rahasianya dijaga ya. Apapun yang kita bicarakan hari ini cukuplah sampai di sini, jangan dibawa keluar forum ini. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke kelas masing-masing ya. Konseli merencanakan strategi pembelajaran dengan menggunakan Canva.